Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, oleh anugerahnya kita bertemu kembali pagi hari ini untuk menikmati anugerah Tuhan melalui perenungan pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Amos pasal yang keempat, ayat keempat sampai dengan kelima. Dua ayat ini adalah perkataan Nabi Amos tentang ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat di hadapan Tuhan. Suatu ayat sindiran atau sarkasme bagi Israel, di mana waktu itu Israel sungguh melakukan ibadah sebagai suatu kegiatan agamawi saja. Namun, tidak demikian di dalam perbuatan sikapnya di luar ibadah, yang mana mereka tetap melakukan kejahatan atau dosa, sehingga semua itu mendapat teguran dari Allah. Ibadah yang mereka lakukan hanya sebagai simbol saja. Bahkan mereka kehilangan kepekaan sekalipun Tuhan telah menegurnya. Melalui perenungan ini mengingatkan kita tentang ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya ibadah yang sejati, sebagaimana dapat kita baca di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makna ibadah yang sejati adalah persembahkanlah tubuhmu, merupakan gambaran seluruh kegiatan tubuh, yaitu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun, adalah merupakan ibadah yang sejati. Bukan hanya sebatas ibadah pada hari Minggu yang kita ikuti di gereja saja, tetapi justru lebih dari itu. Ibadah yang sejati itu melihat bagaimana tindakan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di luar ibadah kita di gereja. Tuhan menuntut ibadah yang sejati itu bukan sekedar ritual keagamaan saja. Ibadah adalah persembahan yang hidup, artinya hidup berfokus, berorientasi kepada Allah, hidup yang menyenangkan hati Allah. Sedangkan ibadah yang kudus adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah pada umumnya. Ibadah bukan sebagai alat untuk memuaskan keinginan kita, bukan pula sebagai baju agama yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi benar-benar berkenan dan menyenangkan hati Allah. Jadi hendaknya kita terus melakukan ibadah sejati kita, tidak saja hanya di dalam ibadah di dalam gedung gereja saja, melainkan di dalam setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja kita rutin mendonasikan persembahan kita, tetapi milikilah hati yang peka, penuh belas kasih dan murah hati terhadap keadaan sekeliling kita. Bukan pula hanya doa indah yang kita panjatkan, tetapi kita juga harus menjadi teladan hidup yang baik bagi keadaan sekitar kita. Bukan juga hanya sukacita dan damai sejahtera saja ketika kita ada di dalam ibadah gereja, tetapi milikilah hati yang penuh dengan pengampunan dan jauhilah kebencian ketika kita berada di luar gereja. Mari kita pelihara terus hati yang tulus, pikiran yang positif dan tangan yang bersih di dalam setiap langkah aktivitas kita, sehingga semuanya itu benar-benar menjadi ibadah kita yang sejati, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya perenungan ini membuat kita introspeksi diri, sejauh mana ibadah kita selama ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang kita kerjakan boleh menjadi ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.